Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba berbagi ini dengan sahabat semua tentang bagaimana cara membuat fermentasi dedak atau bekatul dengan daun kates ya, dengan menggunakan Royco dan Yakult. Jadi pakan ini sangat bagus ya untuk ternak ayam kita karena sudah diolah menjadi fermentasi yang mengandung protein sangat tinggi. Baiklah, kita langsung saja ya akan coba nih bagaimana prosesnya, dan ini juga bermanfaat bagi kandang kita ya. Insya Allah kandangnya nanti tidak akan bau walaupun dekat dengan rumah atau di bersebelahan dengan kamar kita. Yang jelas untuk memperbanyak ayam ini kita perlu memisahkan cepat ya antara induk yang sudah menetas ya. Saat menetas, anak-anaknya ini kita kasih pur ya, total pur ya, belum kita kasih pakan fermentasi. Jadi untuk sampai dia berbulu semua ya, bulunya timbul, itu kita kasih pur. Setelah bulunya timbul, kita bawa keluar di kandang pembesaran ya, sehingga baru kita mulai kasih pur dan pakan fermentasi. Jadi cukup meringankan biaya kita. Di sini fermentasinya menggunakan dedak bekatul, kemudian Yakult, dan menggunakan Royco ditambah dengan sayuran daun kates untuk menambah selera makan dari ayam kita dan memperkuat imun tubuhnya supaya tidak kena penyakit ya, baik cacingan maupun sakit demam atau flu. Anak ayam juga demam flu ya. Nah, ini kita cari nih daun kates yang ada di sekitar rumah kita. Yang kuning pun tidak masalah ya, ataupun yang hijau juga tidak masalah. Jadi pada daun katesnya terbuang ya, yang kuning ini biasanya udah mau mati, ini kita ambil, kita petik satu persatu. Sengaja saya tanam ini kedok katesnya di samping rumah ya, khusus untuk membuat pakan ternak dan sayur untuk ayam-ayam saya, supaya imun tubuh ayam itu juga bagus ya, sehat-sehat ya. Kalau kita minum jamu tiap hari kan sehat merintah. Nah, ini kates juga bagus nih untuk jamunya. Jadi sekalian kita fermentasi. Kalau mau dikasih langsung diaduk dengan pakan yang lain ya, syaratnya tuh direbus dulu. Nah, nanti saya kali ini akan mempraktekkan bagaimana memfermentasinya ya, antara dedak halus atau katul dengan campuran sayur daun kates ya, gitu. Nah, ini kandang indukan saya, khusus induk dan anaknya yang sudah mulai remaja itu. Jadi kita pisahkan induknya, khususnya ini untuk bertelur saja, nanti yang ngeram ya tugasnya ngeram gitu. Nah, ini sementara, menjelang kita bikin mesin tetas ya. Jadi nanti kita akan bikin mesin tetas juga supaya prosesnya lebih cepat. Kita kembali ke pembuatan fermentasi. Ini daun katesnya sudah saya dapatkan, saya bawa ke dalam ruangan. Nah, di sini daun kates ini kita pisahkan tangkainya dengan daunnya dulu ya. Kita sediakan pisau, kemudian alasnya dan tempat penampungnya, sehingga nanti memudahkan kita untuk mengumpulkannya. Ini saya akan mempraktekkan bagaimana memotongnya halus-halus. Jadi dipotong nih halus-halus, dirajang ya, seperti kita, supaya nanti mudah dicerna pula oleh ayam kita ya. Kalau kita potong kasar-kasar nanti susah dia menelannya. Kita potong halus-halus, nah, kita rajang seperti ini. Setelah kita rajang ini kita haluskan lagi ya, sampai betul-betul ya halus lah kelihatannya gitu. Jadi memang butuh kesabaran dalam membuat makanan yang sehat bagi ayam ini, demi ayam kita sehat, bebas dari cacingan
bebas dari penyakit ya, baik itu flu ataupun demam ya, karena kita campur dengan makanan jamu, jamu daun kates. Nanti setelah kita campur juga dengan makan yang lain, apakah nasi, apakah dapur gitu, plus daun fermentasi kates dan ini dan bekatul ini adalah penambahnya ya, kombinasi istilahnya untuk menghemat biaya. Kalau kita kasih pur total kan biayanya besar, ini kita tambah dengan sayuran, karena sayur ini juga bagus untuk kesehatan ya, seperti mana kita manusia juga butuh makan sayur. Kita sediakan Yakult 1 dan Royco 1. Nah, kita ambil 1 botol Yakult ya. Yakult ini mengandung prebiotik ya, bakteri yang sudah bisa dikembangkan. Ini caranya ya, kita sediakan air ya, lebih kurang 1 liter air biasa, air sumur. Nah, ini kita masukkan gula pasir ya, 3 atau 4 sendok dalam air ini, kemudian kita aduk sehingga gulanya hancur atau cair menjadi bercampur dengan air. Saya gunakan gula pasir ya, boleh juga nanti menggunakan gula aren ya, secukupnya. Penting dia tujuannya ini untuk memperbanyak bakteri menguntungkan yang ada di Yakult ini, supaya dia lebih banyak berkembang. Kita masukkan prebiotiknya Yakult. Nah, setelah itu kita aduk hingga merata. Nah, setelah kita aduk-aduk begini, kita sisihkan dulu ya beberapa saat ya, sekitar 5 menit lah, atau sementara kita menyiapkan dedak untuk kita campur dengan sayuran daun kates. Di sini dedaknya saya ambil 5 gayung ini ya. Ambil, usahakan dedaknya jangan dedak yang sudah berjamur, tapi dedak yang baru ya. Dedaknya jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Kalau ada gumpalan berarti sudah ada jamurnya dedaknya. Harus kita sterilkan dulu ya, kita jemur atau jamurnya mati, atau kita aduk dengan air panas ya. Setelah dingin baru kita masukkan fermentasi tadi, Yakult tadi. Nah, ini akan kita aduk dengan campuran daun kates dan Royco. Masukkan daun katesnya, kemudian kita taburkan 1 saset Royco. Tujuannya untuk menambah ya wangi saja, untuk menambah enak dari adukan atau hasil fermentasi kita ini. Nah, karena Royco ini kan penyedap rasa, supaya makan ayamnya juga jadi enak lahap. Nah, setelah itu kita masukkan air Yakult yang sudah kita perbanyak tadi dengan gula pasir dan air. Kita aduk sampai rata, sampai semua tercampur rata ya, semua basah ya, tidak terlalu basah gitu ya, terkena air semuanya. Nah, kita aduk rata sehingga betul-betul seluruh
campuran ini merata basahnya. Nah, merata basahnya, tidak pula terlalu basah gitu. Jadi jangan sampai terlalu basah pula, nanti hasil fermentasinya juga kurang bagus gitu. Jadi basahnya ya basah-basah kering lah gitu ya, tidak terlalu basah, yang penting semuanya kena air. Ya, cara apanya untuk mengukurnya ya cukup kita kepal ya aduannya ya, kalau sudah menggumpal dia dikepal, kemudian kita pecah dengan jempol kita, itu dia langsung hancur ya, tidak menggumpal selamanya gitu. Jadi, kita tes, kalau rasanya kurang ya boleh ditambahkan sedikit air lagi ya. Nah ini kita gempal begini, nah, udah pecah dia digempal, tidak lumayan, nah gitu, dan langsung hancur dia kalau kita pencet. Itu fermentasi ini. Nah setelah semuanya merata seperti ini ya, itu kita masukkan ke dalam wadah ya, bisa juga ember atau ke dalam kantong ya, boleh juga. Kita campur, kita masukkan, kemudian kita padat-padatkan ya, kita tekan-tekan supaya dia padat, tidak ada rongga udara di dalamnya ya. Supaya apa? Supaya dia bakterinya tidak memasukkan udara, sehingga mengakibatkan fermentasi kita kurang bagus. Kita susun, nanti kita padatkan lagi, kita masukkan, kita padatkan lagi ya, sampai semuanya masuk gitu. Begitu juga kalau kita masukkan ke dalam kantong plastik ya, tetap kita padatkan juga. Nah setelah ya semuanya padat seperti ini ya, itu kita usahakan semuanya merata, padat. Sudah rata begini sehingga dianggap sudah tidak ada lagi rongga udara di dalamnya. Nah kita tutup dengan ya, kantong plastik atau apa sajalah, yang jelas aduan kita tadi, campuran yang kita buat tadi, fermentasi itu tidak masuk udara. Nah setelah rapat ditutup seperti ini ya, kita tunggu sampai 3 hari ya. Setelah 3 hari kita buka, itu akan keluar ya aromanya seperti bau tape ya, bau tape. Kalau sudah aroma bau tape, nah itu berarti fermentasinya sudah berhasil. Nah ini tinggal kita ambil setiap saat untuk memberikan makan kepada ayam kita, atau kita buat lagi fermentasi yang lain, kita pindahkan ini ke dalam kantong yang lain ya, dengan syarat setelah diambil itu kembali ditutup rapat ya. Jadi setiap kita mengambil untuk makan ayam kita, itu kembali kita tutup rapat. Nah ini bisa kita campur nanti dengan nasi ya, syaratnya nasinya jangan basi ya, jangan nasi basi dikasih ke ayam ya, kalau kita makan nasi basi kan perut kita sakit. Jadi kalau ayam juga begitu ya, sama ya, makhluk Tuhan juga sama, jangan dikasih makanan basi, usahakan makanan masak atau yang panas ya, kemudian kita dinginkan, kita campur dengan fermentasi ini. Nah insya Allah nanti ayamnya sehat ya, tidak ada penyakit, bebas cacingan, kandangnya tidak bau ya, dan ayam kita gemuk-gemuk gitu. Oke, mungkin itulah yang bisa kita bagi pada siang hari ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat buat sahabat semua, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like-nya, supaya kami juga bersemangat untuk membuat video-video berikutnya, tips-tips bagaimana berternak ayam ya di kampung
Dan sekali lagi untuk yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan rezekinya, karena subscribe itu juga gratis. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Salam masuk akal.